Bacaan pertama. Bacaan diambil dari 1 Korintus bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu akan Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang telah kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya sebagaimana aku beritakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yakni bahwa Kristus telah wafat karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dimakamkan dan pada hari ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya setelah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak-anak yang lahir sebelum waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Bapa, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Dalam hidup ini mustahil tidak ada rintangan atau halangan, baik yang berat maupun yang ringan. Ada saat kita mengalami sukacita, dan ada saatnya pula kita menangis, kecewa, terluka, dan banyak lagi. Namun cara pandang dan sikap kita menghadapi aneka peristiwa itulah yang menentukan apakah kita bisa melalui dan mengubah pengalaman menangis menjadi pengalaman sukacita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengajak kita untuk berpegang teguh pada iman kita akan Kristus yang menderita, wafat, dan bangkit. Hanya saja terkadang kita seperti Filipus yang berkata kepada Yesus, "Tunjukkanlah Bapa kepada kami, maka kami akan puas." Sudah sekian lama kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus dengan menjadi seorang Kristiani. Mengapa kita masih meminta petunjuk kapan Bapa hadir dalam hidup kita? Mengapa kita masih memandang penderitaan sebagai hukuman dari Bapa?
Bukankah kita harusnya bersyukur? Kita diberikan kekuatan dan ketabahan untuk melewati jalan penderitaan dari jalan salib kita. Jika kita berpegang teguh pada iman kita, maka kita mampu mengatasi tantangan, kekecewaan, penderitaan, dan luka-luka di sepanjang hidup kita. Marilah berdoa. Ya Bapa, bersihkanlah hati kami, agar kami mampu melihat Engkau dalam diri sesama kami, dan muliakanlah Engkau dalam hidup kami. Amin.